Disuruhnya gitu sama bos. Allahu Akbar, gue bilangnya jangan teriak-teriak. Oke, semua akhirnya kembali lagi ke episode Kandalisme di Rumah Aja. Yeay. Katanya, kalau cowok dalam bersikap di sebuah hubungan asmara lebih berdasarkan pada logika. Dan katanya kalau cewek lebih mengutamakan hati dan zodiak. Ya bener kan ini kalender tanggal lahir kan nentuin zodiak. Iya kan? Oke, jadi di episode Kandalisme kali ini gua bakal ngomongin soal zodiak berdasarkan cewek. Sorry kalau cewek itu suka banget menghakimi terutama kami para pria berdasarkan zodiak mereka. Karena itu, di episode kali ini gua udah ngundang salah satu temen gua dan dia cewek, jadi akan relevan dengan topiknya dan akan gua tanya kenapa dia bisa begitu. Ini dia. Halo Pak, gimana kabar Pak? Halo, baik. Gua belum positif corona kok, belum kayaknya. Jangan dong. Jangan sampai dong. Lu masih di kos apa udah balik ke rumah sih? Gue di kosan. Gue nggak bisa pulang ke Gila. rumah. Gue takut sih pulang ke rumah juga. Semangat ya buat orang-orang di luar sana yang lagi lockdown harus bertahan di kosan karena gua tahu itu nggak enak banget. Ya, Mak, jadi kan soal ini kan di Kandalisme ini bakal ngomongin soal cinta-cintaan by zodiak. Sampai bahkan mereka tuh masuk ke segi ngejatnya pun pasti nyalahin zodiak gitu. Nah, makanya nih, ini menurut gua perlu klarifikasi ke lo yang suka banget ngomong zodiak nih, Mak. Tapi lo sendiri percaya zodiak, Mak? Gue percaya sih. Percaya bukan yang kayak itu jadi apa ya. Gue based on apa-apa based on zodiak. Beberapa orang di sekitar gue tuh punya karakter yang similar gitu dengan zodiak yang sama kayak gitu. Kalau lu yang lu percaya itu zodiak kayak ramalan minggu ini untuk Gemini atau lu cuma sekedar percaya yang ramalan kayak perilaku sifat-sifat orang-orang yang secara general gitu? Kalau ramalan kayak ya kan karir terus Iya. percintaan itu kayaknya di majalah udah ada tuh ya. Iya, gue Lu nggak nggak percaya? sama yang kayak gitu-gitu. Gue lebih ke define definisiin as karakternya gimana, terus dia tuh pokoknya tipikalnya tuh kayak gimana sih, moodnya gimana Karakter. gitu. Iya, jadi kayak air sama elemennya tuh apa kayak gitu sih. Elemen apa? Coba sebenarnya apa sih yang lo tahu tentang zodiak itu? Maksudnya selain zodiak A sikapnya gini, zodiak B sikapnya begini, apa sih yang sebenarnya lo tahu tentang zodiak itu? Zodiak tuh kan sebenarnya kalau gue taunya zodiak itu kan macem-macem ya, ada banyak banget juga. Jadi kayak zodiak ada sun, ada moon, ada rising, ada ascendant. Itu juga dipengaruhin sama housingnya apa, itu tahu juga dari temen gue. Kalau gue cuma sekedar tahu sun, rising, sama moon. Jadi itu tuh bikin nge-build lu tuh karakter lu tuh beda dari yang lain. Misalkan lo Pisces, tapi karakternya tuh beda. Cara menanggulangi masalahnya beda, sedihnya beda, kalau galau beda. Itu dipengaruhi oleh rising, ada rising sign, terus ada moon sign-nya juga. Wah, makin ribet ini obrolannya ini. Iya. Ini kan kalau yang sering gue lihat di Instastory, umumnya malah hampir 90% yang suka posting soal zodiak itu kan cewek-cewek, apalagi kalau soal hubungan asmara. Nah, bener banget. Nah, makanya kalau menurut dari lu, dari pengalaman lu, kalau misalkan lu tuh sebenarnya kalau misalkan ada yang mau PDKT-in lu suka lihat dulu nggak sih zodiaknya apa? Terus nanti lu analisa dulu. Sebenarnya kalau itu kan personality-nya dulu kan. Maksudnya pertama pasti orangnya lah, fisikalnya dulu kan
yang kita yang kita nilai. Setelah itu baru personality-nya. Baru kan ketahuan tuh setelah lagi PDKT tuh lu moodnya gimana sih, dia tuh mood gimana. Baru dari situ gue bisa, karena gue sedikit tahu lah tentang zodiak, gue mungkin agak nakar-nakar, kayaknya Scorpio nih. Baru gue cari tahu nih si Scorpio itu seperti apa. Dan kalau gue tidak memungkiri juga kalau gue tuh ada yang anti banget, gue paling nggak mungkin gitu klop sama satu zodiak gitu. Ada juga. Jadi misalnya ada juga ya? Iya, misalnya gue PDKT sama laki nih, misalnya udah jauh, udah intens, terus ternyata zodiaknya itu gue kan ya gitu, karena setelah gue pelajari karakter dia tuh seperti ini, gini, plus minusnya kayak gitulah, strong and weak-nya. Berarti itu bisa dibilang lo ngambil pertimbangan dulu dari orang itu. Sebenarnya bisa dibilang lo ngeliat dulu dari zodiaknya, tapi itu bukan jadi prioritas utama. Cuman in the end itu akan menjadi relate ya. In the end akan jadi relate dan akan jadi dimana nanti akan ada masalah, gue nanggepinnya seperti ini, sementara dia nanggepinnya seperti ini, kayak gitu kan. Jadi udah malas duluan nih misalkan sama si zodiak satu ini, jadi gue udah bye gitu. Untuk relationship itu, ya beda lagi, untuk temenan sih beda. Itu baru relationship. Tapi kalau menurut lo itu bisa dibilang hampir sebagian besar cewek kayak gitu, atau cuma seberapa? Kalau untuk anti, gue rasa ya ada sebagian. Cuman ada juga temen gue yang seringkali dia itu kecantol sama yang zodiaknya itu lagi gitu. Let's say temen gue ini pacaran sama yang zodiaknya Libra, terus putuslah dengan pattern yang seperti itu. Terus dia jadian lagi sama orang, tanpa disadari dia memang kecantol sama Libra lain. Tapi ujungnya disakitin lagi sama Libra lagi. Jadi dia tuh bikin image kalau Libra tuh ayolah Libra gitu. Padahal kan mungkin nggak semua Libra gitu ya. Jadinya malah cara nggak langsung nyalahin zodiak gitu ya. Iya, jadinya kalau misalkan gue kenalin nih sama temen gue gitu kan, zodiaknya apa ya? Libra. Males gue sama Libra. Kalau cewek bisa jadi trigger utama buat start atau stop bahkan ya. Bener banget, bisa jadi. Justru kalau gue kan masih basic lah ya, tahu tentang zodiak. Kalau yang udah pro banget, dia akan tahu. Let's say gue kan hanya tahu tentang rising sign sama moon sign sama wah, ini udah formula. Jadi kayak kalau dia udah tahu housing sampai kayak Venus, Mercury dan udah jauh gitu, dia udah Jupiter. Setidaknya dia bisa nakerin nih orang kalau berantem nanggepinnya gimana, komunikasiin sama gue gimana, nih orang maunya di chasing terus, maunya di treat. Yang udah expert, jadi cara nggak langsung kalau dia emang udah menilai banget dari zodiak, kalau dia enggak ya enggak. Iya. Walaupun penilaiannya cuma dari zodiak doang gitu ya. Soalnya gini loh, Mak. Kayak misalkan gue kan Gemini ya. Iya, gue tau Gemini. Gemini. Semua orang benci Gemini, sorry banget. Reaksinya langsung negatif. Soalnya gue juga lihat tuh ada tuh kalau cewek-cewek tuh suka repost si postingan selebgram yang namanya M Rising tuh. Si M Rising itu, tahu kan? Si M Rising itu tuh pasti kalau ngebahas soal Gemini selalu negatif, dan gue nggak merasa gue nggak gini anjing, gue nggak sebangsat itu deh kayaknya. Salah satu karakternya Gemini itu denial. Gue dicat by zodiak coy. Tapi ya gitu sih, maksudnya iya, Gemini memang seperti itu kan. Cuman untuk membedakan yang brengsek dan yang tidak, itu dipengaruhi rising sama moon-nya. Ya, gue aja cuma ngertinya kalau rising sama moon sign ya. Sebenarnya enggak gue juga taunya base-nya ya. Sebenarnya apa? Kalau sun itu kan lo terlahir as Gemini dong. Kayak gue nih Capricorn. Moon gue itu Libra. Dan
rising gue itu Sagittarius. Rising itu adalah gimana cara gue ketemu orang dan gue nih ingin dilihat orang tuh image-nya tuh seperti apa gitu. Kayak misalkan gue kenalan sama orang baru, gue pengen gue tuh membangun image gue tuh galak atau apa-apa. Nah itu tuh rising. Kalau moon itu tuh saat lo sendiri dan lo contemplate yourself tuh lo sebagai apa gitu. Saat gue contemplate, saat gue galau, saat gue sedih, gue ini Libra, bukan Capricorn lagi yang biasanya Capricorn itu bisa ngeplan segala macem. Pokoknya straight to the point, realistis. Tapi saat gue galau atau gue lagi sendiri, gue bisa jadi Libra yang bingung, yang plan-plan gitu loh. Jadi itu yang bisa yang bedain gue sama Capricorn yang lain jadinya. Nah, tadi kan lu barusan lu jelasin soal teori yang moon, rising, apa-apa di luar cuma sekedar Sagittarius, Gemini apa dari lu kan tadi jelasin bisa dibilang secara detail dan lebih dalam. Nah, kalau lu berarti selama ini kalau soal perjodiakan ini lu referensinya dari mana sih? Yang biasa lu yang menurut lu itu nggak salah-salah, lu dari mana sih referensinya? Reference gue sering baca tentang koastrologi. Koastrologi itu tuh ada juga di Instagram gue beberapa gue follow, dia ahli astrologi juga. Dia bukan ngeramal tapi lebih ke ngasih cycle gue saat ini tuh lagi apa. Dan kadang-kadang relate, jadinya gue ikutin. Jadi gue percaya gitu loh. Lu percaya ya? Iya, gue percaya. Misal, tapi dia nggak yang kayak nanti minggu ini lo bakal dapet duit kayak gitu-gitu, enggak sih, lebih ke ya bukan ramalan. Minggu ini bukan ramalan tapi lebih ke minggu ini time to heal all your problems. Jadi kayak anjir ya banget, gue lagi banyak masalah sih. Jadi time gue untuk heal gitu, kayak gitu sih. Tadi itu menarik tuh, gue mau respon yang tadi yang barusan lu bilang. Sebenarnya gue sekarang agak berpikir emang betul. Pas lu baca soal zodiak lu sendiri, lu ngerasa wah relate-nya sama gue nih. Kalau gue sekarang ngerasanya malah karakter dia tuh sebenarnya begitu karena dia baca atau dia mendapatkan informasi soal si zodiak Gemini seperti itu, jadi dia secara nggak langsung di bawah alam sadar dia tuh bersikap seperti itu. Jadi bukan karena dia, jadi karena dia dapat informasi begitu, oh gue begitu. Padahal emang nggak relate, tapi dia memutuskan untuk jadi begitu gitu. Soalnya kenapa gue agak kurang dari ini? Kalau karakter orang bisa ditentuin dari zodiak, ya udah lu buat anaknya ntar aja, kayak misalkan lu mau Gemini kan akhir Mei sampai pertengahan Juni. Diramalin ya. Ya udah kalau gitu gue 8 bulan dari 9 bulan gue bikin anaknya biar anak gue Gemini gitu loh. Benar. Direncanakan itu kan. Iya. Cuman kan jam lahir menentukan juga sih, moon sign, rising sign. Itu menentukan ya, Mak? Itu menentukan. Jadi kalau lu mau cek moon sama rising lo bisa cek di natal chart lo, itu bisa sampai Venus. Kalau nggak salah. Ya, let's say lu lahir tanggal 16, jatuh di Gemini saat emang astrologi itu di Gemini. Jadi lu lahir sebagai Gemini. Tapi lu lahir subuh jam sekian sama sekian. Ntar bakal ada kayak nggak tahu ya, gue semacam kayak calculate gitu. Kalau moon lu tuh ternyata bukan Gemini. Mungkin moon lu Scorpio, tapi rising lo mungkin Aries gitu. Yang jadinya lu Gemini, tapi lu Aries, tau nggak? Lu pengen dikenal orang tuh sebagai self-center, lo tuh berapi-api, lo tuh motivator gitu. Karena Aries memang kayak gitu. Tapi saat lo galau, lu Scorpio. You know Scorpio kayak gimana kan? Kayak gitu, jadinya tuh ya bisa di-combine gitu loh. Semua orang punya. Gue lumayan ribet sih dengerin penjelasan lo. Kayaknya gue harus lebih tahu dulu dasar. Ternyata nggak sesimpel bayangan awal gue, yang nggak sesimpel ini Sagittarius begini, ini Gemini segini. Ternyata nggak sesimpel itu. Dan bisa lebih mendetail dan lebih dalam lagi. Tapi menurut lo ada nggak kalau lo bisa sebut satu nama yang menurut lo dia ahli zodiak dan selama ini udah terbukti valid, akurat, siapa menurut lo? Satu nama. Dia orang luar.
Oh, lu ngeluar. Nama lengkapnya Dia siapa? tuh Nadine apa? Nadine Jane. Oh. Dia tuh belajar astrologer, belajar housing juga. Kayaknya dia memang tertarik gitu. Jadi dia pelajarin semuanya. Dan itu Instagram dia tuh relate gitu. Dan dia tuh mengkomunikasikannya tuh ringan gitu. Jadi setiap postingan dia tuh yang kayak kan kalau kita bacain Pisces is blah, itu kan boring ya. Ya. Jadi dia tuh lebih membagi-baginya tuh kayak lebih ke apa? Untuk Aries tuh harus gimana? Embrace, be in the moment, yang kayak gitu. Terus zodiak most apa kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau lagi kayak yang kecil-kecil deh kayak kalau abis dimarahin sama bos, di bawahnya baru zodiak Aries akan apa, zodiak Gemini akan gimana, akan apa, gitu. Jadi gue lebih seru aja kayak gitunya. Bahkan yang gue lebih nggak tahu lagi, ternyata zodiak itu bisa dijadikan sebuah profesi, ahli astrologi. Jadi kalau mau kuliah selain astronomi juga ada astrologi, dan itu bisa jadi menghasilkan uang. Oke. Itu aja. Ini obrolannya panjang banget ya. Ternyata teorinya bisa sedetail itu. Mungkin waktunya juga kurang, harus lebih lama lagi. Nanti kayaknya kalau misalkan banyak yang komen minta bahas lebih dalam dengan Risma, nanti gue bakal bikin episode part 2-nya. Itu aja buat video kali ini. Oke, Risma, thank you. Thank you. Bye. Semuanya ya. Jangan lupa subscribe and like Kandalisme.